Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat kembali beribadah walaupun kita harus melakukannya di dalam rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Tetapi kita meyakini di dalam iman kita bahwa Tuhan ada bersama kita dimanapun kita saat ini beribadah. Mari kita akan mengawali ibadah kita dengan waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus beserta kita. Dan besertamu juga. Nas pembuka pada hari ini diambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat 7 dan 8. Demikianlah bunyinya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Ini untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mari kita akan nyanyikan pujian mulia bagi namanya. Kudus dan berkuasa, mulialah
dalam doa pembukaan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, di mana kami boleh Tuhan izinkan kembali bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasih dalam satu keluarga, untuk kami datang di dalam hadirat Tuhan beribadah. Secara khusus kami bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini anugerah-Mu cukup bagi kami untuk kami boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan di dalam ibadah pada pagi ini. Tuhan, ketika kami akan terus melanjutkan ibadah kami pada pagi ini, tentunya ada bagian di dalam kehidupan kami yang Engkau tidak berkenan karena dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang Engkau tidak ingin kami lakukan, tetapi kami terus lakukan, bahkan kami sengaja atau tidak sengaja kami lakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mohon Tuhan mengampuni akan segala dosa dan juga setiap pelanggaran kami, segala sesuatu yang telah mendukakan akan hati Tuhan, bahkan juga mengecewakan akan hati sesama kami, terutama kepada orang-orang yang terkasih yang ada hidup bersama-sama dengan kami, dekat bersama dengan kami, di mana kami telah melukai hati mereka melalui perkataan ataupun perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga dengan pengampunan daripada Tuhan pada pagi ini, menjadikan ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan, yang dilayakan oleh Tuhan, karena kami yakin Allah ada bersama dengan kami. Dan pada akhirnya kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin dan Roh Kudus yang akan selalu membimbing akan setiap hati kami untuk selalu fokus dan konsentrasi di dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Sang Pengampun kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 45 dan 46. Demikianlah bunyinya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terlahir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian Hai Bangkit bagi Yesus. Sebelum firman Tuhan diberitakan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pagi ini. Dalam ibadah yang kami ikuti bersama-sama secara online, kami mendapat anugerah untuk bisa mendengar kembali firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan,
dan juga Roh Kudus berikan pencerahan bagi setiap jemaat yang akan mendengarkan pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 27 sampai ayat yang ke-38. Dan jemaat silakan untuk mendengarkannya bersama-sama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kita bersyukur hari ini masih mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk bersama-sama bisa beribadah, meskipun ibadah yang kita ikuti masih ibadah secara online yang disiarkan melalui YouTube. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama berbicara tentang cara membalas musuh. Cara membalas musuh. Suatu tema yang penting untuk kita perhatikan, karena ini sangat erat hubungannya dalam realita hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita berinteraksi dan berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, kita akan berhadapan dengan berbagai macam orang yang unik dan bisa dikatakan orang yang aneh-aneh. Kita mungkin berjumpa dengan orang-orang yang begitu ramah. Kita bertemu dengan dia memberikan senyum. Waduh, hati kita begitu enak sekali berjumpa dengan orang seperti ini. Ketika kita berinteraksi dengan sesama kita berjumpa dengan pribadi-pribadi yang begitu menyenangkan. Dia ngomongnya juga omongan yang sangat menyejukkan hati, omongan yang sangat membangkitkan semangat. Dia orang yang baik, yang ringan tangan, ingin menolong.
Bahkan kita juga mungkin berjumpa dengan orang-orang begitu sopan, begitu lembut, lemah lembut dalam dia berbicara dan bercakap-cakap dengan kita. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang model seperti ini, wah, begitu menyenangkan bagi kita. Tapi tidak selalu orang-orang yang seperti ini yang kita temukan dalam kita berinteraksi dengan sesama. Kadang-kala kita berjumpa dengan orang-orang yang sebaliknya. Orang-orang yang sangat menyebalkan. Orang-orang yang sangat menjengkelkan. Orang yang tidak tahu sopan santun. Orang-orang yang sangat perhitungan. Orang-orang yang sangat pelit. Bahkan orang-orang yang begitu sangat menyesakan hati kita. Nah, ketika kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Kecenderungan hati manusia yang ada di dunia ini, ketika dia diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak baik, dia akan melakukan pembalasan dengan cara yang tidak baik juga. Kalau dia kejam terhadap saya akan lebih kejam lagi terhadap dia, supaya orang ini kapok, tahu siapa saya. Dan itulah yang seringkali kita hadapi dalam realita hidup di tengah-tengah dunia ini. Bicara tentang musuh, kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, betul, kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk kita tidak boleh jadikan orang-orang sekitar kita sebagai musuh. Itu idealnya. Tapi seringkali orang-orang di sekitar kita yang seringkali menjadikan kita sebagai musuh. Mereka mencoba untuk menjaga jarak dari kita. Mereka mencoba untuk menyingkirkan kita dari kehidupan mereka. Dan bagaimana perasaan hati kita ketika kita diperlakukan oleh orang-orang seperti ini? Kadang-kadang sangat menyakitkan. Ya, hati ini begitu mendidih. Hati begitu terluka. Kalau kita sudah diperlakukan dengan cara yang jahat, dengan cara yang tidak baik oleh sesama kita, oleh orang-orang terdekat dengan kita, kita mau lakukan apa terhadap dia? Apa yang kita lakukan terhadap dia? Mungkin kita akan membalas. Dan pembalasan yang kita lakukan bisa pembalasan yang jauh lebih jahat. Jangan kita pikir bahwa ketika seorang itu sudah menjadi seorang Kristen, maka ketika dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, orang-orang pernah menyakitkan hati dia, lalu perilakunya menjadi berubah. Belum tentu. Bisa jadi orang-orang mengaku sudah menjadi seorang Kristen, melakukan pembalasan jauh lebih jahat dibandingkan dengan orang-orang yang bukan Kristen. Lebih sadis. Bisa terjadi hal itu. Tapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar apa yang firman Tuhan katakan. Bagaimana harusnya cara kita untuk membalas musuh itu. Apakah sama seperti yang diajarkan oleh dunia ini? Kita akan belajar. Apa yang dikatakan di dalam Nas yang dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat 27 sampai 38. Kalau kita pelajari, kita membaca secara khusus ayat 27. Ini menarik. Perikop ini dimulai dengan sebuah kalimat yang menyatakan seperti ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Jadi Kristus berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus bagi orang-orang yang mau mendengarkan Kristus. Apa yang Yesus mau katakan untuk kita dengar? Yesus katakan gini, aku berkata. Jadi apa yang kita akan pelajari hari ini ditujukan untuk orang-orang yang mau mendengarkan Kristus. Mendengarkan Yesus Sang Juru Selamat itu. Kau dengar apa yang Kristus mau katakan. Bukan orang lain, tapi Kristus yang akan mengatakan melalui firman-Nya ini. Engkau dengar. Apa yang mau dia katakan?
Kita baca mulai dari ayat ke-27 terus sampai nanti pada ayat yang ke-38, sangat luar biasa agung apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana cara kita untuk melakukan pembalasan itu? Kalau kita lihat bersama-sama, dalam dunia ini ada sebuah slogan, kalau seseorang itu melakukan satu yang salah, satu kali wajar. 2 kali ini masih bisa dianggap wajar. Tapi kalau udah ketiga kali, ini dianggap kurang ajar. Berarti dia harus mendapatkan sanksi dan hukuman itu. Sekali lagi saya mau katakan bahwa pada waktu kita berjumpa dengan orang-orang yang sangat menyenangkan hati kita, orang yang sopan, orang yang baik, orang yang ramah, kita akan merangkul dia sedemikian rupa. Bahkan kita menjadikan dia lebih dari seperti saudara kita. Orang-orang seperti ini. Tapi sebaliknya kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang menyakitkan hati kita, kecenderungan yang diajarkan oleh dunia, engkau lakukan pembalasan dengan cara yang lebih jahat dibandingkan dengan apa dia lakukan terhadap dirimu. Supaya dia tahu rasanya sakit hati itu seperti apa. Tapi hari kita belajar apa yang Yesus mau katakan melalui firman-Nya. Orang-orang yang mau mendengarkan aku, apa yang Yesus mau katakan. Jadi kalau kita lihat dari pembacaan nas ini, ada 3 hal mendasar yang Yesus ajarkan dalam hubungan kita dengan sesama kita, yang dilandasi dengan kasih sebagai standar utama. Yang pertama itu, yang Yesus ajarkan bagaimana kita memperlakukan musuh. Memperlakukan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Kristus katakan bahwa kita harus memperlakukan musuh itu dengan baik. Mungkin kita katakan, memperlakukan musuh dengan baik? Apa tidak membuat dia besar kepala? Ini yang kita akan lihat. Bukankah ketika seorang itu melakukan hal yang jahat, yang buruk terhadap diri kita, lalu kita melakukan atau memperlakukan dia dengan baik, membuat dia besar kepala dan tinggi hati? Firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Yesus ajarkan kepada kita untuk kita memperlakukan musuh ini dengan baik. Bagaimana cara memperlakukan musuh dengan baik? Nah, diungkapkan dari beberapa ayat-ayat berikutnya dikatakan, perlakuan kita itu dikatakan, kasihilah musuhmu. Bukan bencilah musuhmu, tapi kasihilah musuhmu. Terus berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini perlakuan baik yang kita wujudkan terhadap musuh ini. Yaitu, kasihlah musuhmu, berbuat baik pada orang yang membenci kamu, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Berat ya? Betul. Kalau kita andalkan kekuatan kita tanpa dilandasi dengan kasih Kristus itu, sangat berat. Dan mungkin kita katakan tidak mungkin saya bisa melakukan hal ini. Bagaimana mungkin saya berbuat sesuatu yang begitu menyakitkan hati saya berlakukan yang baik buat orang model seperti ini. Tidak mungkin. Tapi inilah ajaibnya kasih Tuhan. Di mana dengan kasih itulah kita mau belajar untuk berbuat sesuatu yang baik pada musuh kita. Yang kedua ajaran yang Yesus katakan, dalam hal kita memberi pemberian yang baik.
termasuk orang-orang yang berbuat sesuatu yang jahat terhadap diri kita. Kita mau memberikan apa yang baik buat dia. Dalam wujud apa? Nah, Kristus ungkapkan di dalam beberapa ayat di bawahnya dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ini. Dikatakan dalam hal apa? Ketika seorang itu menampar pipi yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Wah, babak belur gitu. Memberi apa yang lebih buat dia. Terus bahkan dikatakan, untuk orang yang mengambil jubahmu, pakaian luarmu, jubahmu itu, engkau berikan juga bajumu buat dia. Engkau mau mengambil jubahku, oke, aku berikan bajuku. Lebih dari apa yang kau minta, aku berikan bagimu. Bagi orang yang meminta kepadamu, engkau beri apa yang dia minta itu. Bahkan dikatakan, jangan engkau meminta kembali orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini standar yang Kristus katakan untuk kita mentaati, yaitu memberikan apa yang baik, termasuk bagi orang-orang yang melakukan hal yang buruk terhadap diri kita. Terus hal yang ketiga yang Yesus ajarkan dari nats yang kita baca hari ini, yaitu dalam hal meminjamkan tanpa kita berharap kembali. Meminjamkan tanpa kita berharap kembali. Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah, berat. Bahkan bagi banyak orang yang mendengar apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, katakan mungkin ini hanya kata-kata kalimat-kalimat yang indah, yang gak mungkin bisa diterapkan dalam realita hidup keseharian. Tapi nyatanya Kristus katakan, bagi orang yang mendengarkan aku, dia belajar dalam diri Kristus sendiri. Kita orang-orang percaya kepada Kristus yang menjadi panutan teladan bagi kehidupan kita untuk kita lakukan dalam dunia ini adalah pribadi Kristus. Apakah Kristus ketika dia memberi perintah ini, memberikan pengajaran seperti ini, apakah dia terapkan melalui kehidupan dia? Betul. Yesus bukan hanya bicara, tapi dia melakukan apa yang dibicarakan itu, apa yang dia sampaikan itu dia terapkan dalam praktek hidup yang nyata. Bahkan yang sangat luar biasa agung dikatakan di dalam ayat 31. Dan ini adalah sebuah nasihat emas bisa dikatakan buat kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dikatakan seperti, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yesus ingin bahwa setiap orang itu melakukan perbuatan yang baik itu secara aktif dari diri dia, lahir dari diri orang yang percaya itu. Melakukan sesuatu yang aktif, berbuat dan bertindak buat orang lain. Kita ingin orang perbuat apa bagi kita? Terus katakan kau harus aktif lakukan itu terhadap orang lain. Ajaran-ajaran yang mirip sama, ini adalah sebuah ajaran yang sifatnya pasif. Ada salah seorang filsuf yang sangat terkenal di kalangan orang-orang Tionghoa. Dia pernah berkata seperti ini. Kalau engkau tidak ingin orang berbuat sesuatu kepadamu, engkau pun jangan berbuat hal itu kepada orang lain. Beda dengan apa yang Kristus katakan. Kristus katakan sesuatu yang aktif. Engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, engkau pun juga harus perbuat itu kepada orang lain. Dan inilah ajaran agung yang Kristus nyatakan untuk kita lakukan. Dan kita harus ingat bahwa ketika kita melakukan hal seperti ini,
Berarti kita memposisikan diri kita ini sebagai seorang hamba yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita sebetulnya? Yaitu Allah sendiri. Kristus Yesus sendiri menjadi Tuhan kita. Berarti implikasinya apa buat kehidupan kita? Bahwa kalau Dia sebagai Tuhan kita, kita hanyalah hamba. Maka segala apapun perlakuan orang terhadap diri kita, jangan membuat diri kita diposisikan seperti seorang hakim. Hakim yang siap untuk melakukan pembalasan itu. Karena firman Tuhan katakan jangan engkau menghakimi, maka engkau juga tidak akan dihakimi. Dan jangan engkau menghukum, maka kamu juga tidak akan dihukum. Peran kita sebagai seorang hamba, kita melepaskan pengampunan itu. Melepaskan pengampunan. Mudah nggak untuk melepaskan pengampunan? Sulit. Tapi kalau ada dorongan kuat dari hati kita yang dilandis oleh kasih Allah itu, kita bisa melakukannya. Dan nas firman Tuhan hari ini mencatat sebuah contoh kisah nyata yang dicatat di dalam kitab Kejadian. Tokoh Yusuf. Kalau kita baca kehidupan Yusuf, seorang yang telah diperlakukan begitu jahat oleh saudara-saudaranya. Saudaranya begitu tega, ingin membunuh Yusuf. Bahkan Yusuf ini ketika tidak jadi dibunuh, dia dijual menjadi seorang budak. Dengan dibuat berita hoaks buat bapaknya, bahwa Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas. Jahat sekali. Yusuf pada masa mudanya dia harus berpisah dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya. Dia harus menjadi budak. Dia harus bekerja di negeri asing. Mungkin bagi kita ini perlakuan yang sangat jahat. Saudara-saudara bukan lagi sebagai saudara terhadap Yusuf, tapi sebagai musuh yang ingin menyingkirkan Yusuf. Tapi yang sangat luar biasa, apakah Yusuf melakukan pembalasan terhadap saudara-saudara yang telah berbuat jahat kepada dirinya? Kita lihat di dalam Kejadian yang ditulis dalam Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8. Seharusnya Yusuf punya kesempatan besar karena saat itu dia sudah menjadi seorang yang memiliki kuasa yang begitu besar di Mesir. Dia bisa melakukan pembalasan habis-habisan terhadap saudara-saudaranya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Justru Yusuf memberikan pengampunan terhadap saudaranya ini. Dia mau memperbaiki kembali hubungan itu. Hubungan yang telah rusak, hubungan yang telah begitu jauh. Mungkin karena kedengkian, karena kebencian. Tapi dia mau memperbaiki itu dengan cara apa? Dia memberikan pengampunan. Bahkan sangat luar biasa lagi perkataannya, dia katakan apa? Apa yang ku alami ini, itu semata-mata karena Tuhan yang memakai diriku, yang mengutus aku untuk mendahului kamu pergi sampai ke Mesir ini. Karena Tuhan punya rencana besar melalui diriku untuk menjaga, memelihara kehidupanmu, kehidupan keluargamu menjadi keluarga yang tetap hidup di dalam kecukupan di tengah-tengah segala kesulitan. Bahkan dikatakan, karena Allah sendirilah yang mengizinkan hal itu terjadi dan aku disertai. Bisa mendapatkan seperti engkau lihat seperti sekarang ini. Dia melepaskan pengampunan itu. Memiliki sebuah pemahaman, penilaian yang berbeda sekali terhadap setiap perlakuan dari saudara-saudaranya. Dan inilah yang dicatat di dalam Alkitab, bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf ini ternyata mampu dia lakukan. Karena dia pribadi yang takut akan Tuhan. Pribadi yang mengasihi Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus itu, apakah kita mau mendengar apa yang firman Tuhan katakan hari ini? Atau kita tetap katakan, aku mau tetap dalam
perasaan kemarahan, dalam perasaan dendam untuk melakukan pembalasan terhadap musuhku. Apakah kita mau hidup tetap seperti itu? Kalau engkau tetap memiliki sebuah sikap hati yang keras, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru itu akan menyiksa kehidupanmu, menekan kehidupanmu. Tapi hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan, ketika kita mau belajar untuk membalas musuh dengan cara kita berbuat baik, mengasihi musuh kita itu. Ingatlah ada berkat besar yang Tuhan janjikan bagimu. Sangat luar biasa berkat yang Tuhan janjikan itu apa? Upahmu akan besar. Engkau akan mendapatkan sebuah kelegaan besar ketika engkau mau melepaskan pengampunan. Dan engkau akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Allah yang berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kita berani mengaku sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita menunjukkan bahwa kita pribadi anak-anak Tuhan itu? Buat-buatlah baik, lakukanlah yang baik, dan kasihlah musuhmu. Engkau akan menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang akan dikenal oleh orang-orang di sekitarmu. Dan engkau akan menjadi pribadi anak Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Amin. Firman Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh sesaat. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pemberitaannya pada pagi hari ini. Di mana firman-Mu mengajar kepada kami bagaimana cara kami untuk membalas musuh. Bukan seperti yang diajarkan oleh dunia ini. Ketika seorang berbuat jahat kepada kami membalas juga dengan kejahatan yang sama. Supaya orang-orang yang pernah menyakiti hati kami, bahkan mereka menjadi musuh kami, bisa kami balas kejahatan mereka, bahkan kami merasa menjadi pribadi yang menang atas mereka. Tuhan, biarlah apa yang boleh kami dengar melalui firman-Mu pada pagi ini, boleh mengajar kami untuk kami mengikuti apa yang firman-Mu katakan, untuk kami mau menyatakan bahwa kami adalah pribadi anak-anak Tuhan, yang memperlakukan
orang-orang yang berbuat jahat kepada kami dengan sesuatu yang baik. Tolong kami Bapa dan mampukan kami untuk kami mau taat melakukan firman-Mu itu. Dan Kau mengenal akan setiap pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan yang pada pagi hari ini beribadah bersama-sama. Mungkin mereka mengalami kondisi yang pernah disakiti, hati yang terluka. Tapi biarlah melalui firman-Mu yang mereka dengar, mereka pun boleh belajar untuk melepaskan pengampunan itu. Sama seperti Yusuf yang telah diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia memiliki sebuah pandangan yang baru untuk segala yang pernah dia alami. Sehingga dia boleh membina kembali hubungan dengan saudara-saudaranya dan hubungan itu pun boleh dipulihkan karena Yusuf belajar untuk mau taat, mau mengampuni saudara-saudaranya itu. Tolong kami sebagai umat-Mu pada saat ini, mungkin ada di antara jemaat-Mu yang mengalami luka hati mereka atas segala perlakuan dari orang-orang di sekitarnya. Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan memulihkan dan biarlah kami juga boleh belajar untuk melepaskan pengampunan itu. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama untuk apa yang menjadi pergumulan dari umat-Mu di GKI Agape. Tuhan tolong, mereka sedang bergumul karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit yang sedang dirawat di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga beranugerah untuk menyembuhkan dan menguatkan mereka kembali. Kami juga terus berdoa yang sedang bergumul dengan kehidupan berkeluarga. Tuhan, kiranya Engkau juga Allah yang telah mempersatukan keluarga-keluarga ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang akan memulihkan ketika keluarga ini sedang mengalami krisis dalam hubungan satu dengan yang lain. Kami juga serahkan untuk kehidupan kami sebagai umat-Mu dalam kondisi yang tidak mudah untuk kami jalani. Begitu banyak pergumulan khususnya dalam kami menjalankan usaha dan pekerjaan. Tapi kami hanya berharap pertolongan Tuhan, Allah sumber segala berkat itu akan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga untuk gereja kami, GKI Agape, khususnya dalam waktu-waktu ke depan kami akan menyusun prosata program 1 tahun yang akan kami jalankan. Biarlah Tuhan kiranya menolong kami dalam proses penyusunan dan ketika pelaksanaan dari program-program kerja itu. Dan juga kami terus berdoa dalam kehidupan kami sebagai jemaat, khususnya di tengah-tengah pandemi yang saat ini pun semakin meningkat jumlahnya, kami harus beribadah kembali melalui tayangan online, melalui YouTube. Tuhan, biarlah Tuhan akan kiranya menolong kami, sehingga iman kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus boleh terus bertumbuh kuat. Melalui setiap sarana ibadah yang boleh kami ikuti, itu semua boleh meneguhkan kembali akan iman percaya kami. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya dalam persiapan bangsa ini akan memindahkan ibu kota negara ke daerah Kalimantan. Tuhan kiranya menolong dalam persiapan dan juga kami berdoa untuk segala rencana-rencana ke depan dari pemerintah di dalam memajukan akan kesejahteraan bagi rakyat ini boleh nyata. Dan juga kami terus berdoa untuk beberapa agenda-agenda besar yang akan dilakukan untuk tahun-tahun di depan. Kiranya Tuhan juga kiranya beranugerah untuk menolong sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan untuk setiap program-program penginjilan, misionari-misionari yang diutus ke berbagai daerah di Indonesia. Biarlah Tuhan memperlengkapi mereka. Biarlah melalui apa yang mereka sampaikan dalam pemberitaan firman ataupun melalui setiap kegiatan-kegiatan dan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan akan kasih Kristus itu boleh direspon dengan baik dan kami boleh melihat banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Ini doa syafaat kami Bapa yang kami sampaikan kepadamu pada saat ini dan kami juga serahkan untuk jemaat yang telah menyampaikan juga permohonan doa pribadi mereka kepada Tuhan. Tuhan juga kiranya juga akan mendengar dan memberikan jawabannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa syafaat kami. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini
kita dapat bersama-sama dengan keluarga kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam persembahan. Dan persembahan pada pagi hari ini akan dilandasi di dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu sekalian dapat memberikan persembahan, dapat dilihat di layar yang sudah tertera, dapat ditransfer ke rekening yang sudah ada di layar rumah kita masing-masing. Dan persembahan pada hari ini akan kita iringin dengan pujian Ku Mau Serahkan Semua Milikku. Sejenak masuk di dalam doa persembahan. Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan bersama dengan keluarga kami, bahkan bersama dengan keluarga besar GKI Agape di dalam ibadah kami pagi ini ya Tuhan. Kami rindu untuk menyerahkan bukan hanya harta kami, tetapi seluruh hidup kami bagi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan kami pada doa-doa kami dan juga dalam kehidupan kami, Engkau boleh mewujudkannya. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini dengan apa yang Engkau telah berikan di dalam kami berjeli lelah, di dalam kami bekerja, berusaha. Engkau telah memberkati keluarga kami. Engkau telah memberkati seluruh anggota keluarga GKI Agape, baik yang ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Villa Melati Mas. Melalui pekerjaan yang Tuhan telah izinkan kami boleh lakukan, dan berkat yang boleh kami terima. Pada saat ini kami ingin membalikannya sebagian apa yang menjadi hak Tuhan untuk kami berikan kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai majelis gereja kami dengan hikmat dan marifat Tuhan untuk mengelola keuangan ini dengan baik yang dapat dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan, terimalah persembahan kami dengan rasa syukur kami telah memberikannya, dan dengan rasa syukur juga kami ingin terus belajar mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian doksologi. Go
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesaat lagi kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Dan kita akan mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehu keni pauhuni. Yen Yehova serta terlien kuang cau ni ceen keni. Yen Yehova siang ni yang lien seniping an. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita selesai pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Tuhan beserta kita sekalian.